Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septilistiana dengan NPM 25782057. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 11 yaitu pengalamatan IPv4. Nah, langsung aja di sini ada 11.1 di mana dia itu ada struktur alamat IPv4. Di struktur alamat ini ada bagian jaringan dan host di mana alamat IPv4 itu adalah alamat hierarki 32 bit yang terdiri dari bagian-bagian jaringan host seperti itu. Nah, lanjut di sini ada subnet. Seperti uh, ada gambar yang pemberian IP di situ tuh ada beberapa host untuk memerlukan hal-hal yang berikut ini kayak misalnya alamat IP-nya harus unik, terus subnet mask-nya itu harus mengidentifikasi bagian jaringan host dari alamat IP. Nah, lanjut di sini ada cara menghubungkan alamat dengan subnet ya. Terus kita di sini ada panjang awalan, di mana panjang prefix itu adalah jumlah bit yang bernilai 1 dalam sebuah subnet mask. Jadi ini tuh dia itu ditulis sebagai notasi garis miring atau slash seperti itu. Nah, ini slash 8, slash 16 itu yang dinamakan dengan subnet panjang awalannya. Nah, terus di sini ada cara menentukan jaringan pada logika AND, di mana dia itu adalah salah satu dari 3 operasi boolean yang digunakan dalam logika boolean atau digital. Nah, di sini ada 2 operasinya yaitu OR sama NOT. Di sini ada kayak misalnya kombinasi lainnya yang menghasilkan 0, kayak 1 dan 1 sama dengan 0, 0 dan 1 sama dengan jadi 0, 1 sama 0 itu jadi 0, 0 kalau ketemu 0 jadi 0, seperti itu. Nah, lanjut di sini ada alamat jaringan host dan siaran. Di mana di sini itu ada beberapa jenis yaitu alamat jaringan host dan siaran. Ini seperti ini ya, ini alamat jaringannya. Nah, alamat jaringan itu alamat yang mewakili jaringan tertentu. Sedangkan alamat host itu alamat yang dapat kita berikan kepada sebuah atau perangkat seperti komputer, host, laptop, ponsel pintar, maupun kamera web, printer, router, dan lain sebagainya. Di sini ada alamat host itu ada pertama sama yang terakhir. Nih, sedangkan alamat siaran itu alamat yang kita pakai dan kita perlukan untuk menjangkau sebuah perangkat di jaringan IPv4 seperti itu. Ini ada aktivitasnya, bisa kita ini, terus ada lab ininya. Lanjut di sini kita pakai ada yang namanya unicast, broadcast, dan multicast, di mana unicast itu adalah sebuah unicast itu kayak misalnya perangkat yang ngirimin pesan ke suatu perangkat lain atau komunikasi satu lawan satu, itu yang dinamakan unicast. Kayak komunikasi dari satu orang ke orang lain tanpa ada transmisi lainnya gitu nih. Jadi seperti ini hanya satu orang. Nah, sedangkan siaran itu adalah dia itu harus memproses semua perangkat dalam domain siaran yang sama, di mana domainnya itu mengidentifikasi semua host pada segmen jaringan yang sama. Seperti itu. Ini kayak ini ya contohnya. Nah, siaran juga ada yang namanya siaran terarah IP, di mana selain alamat broadcastnya, dia itu bakal terdapat alamat broadcast IP-nya juga untuk setiap jaringannya. Nah, di sini disebut broadcast terarah itu karena menggunakan alamat tertinggi dalam suatu jaringan. Nah, yang ketiga ada multicast. Multicast itu fungsinya mengurangi lalu lintas dengan memungkinkan sebuah host mengirimkan satu paket ke sekumpulan host terpilih yang berlangganan grup multicast. Jadi multicast itu adalah paket alamat IP tujuan yang merupakan alamat multicast. Jadi
Alamat tujuan itu adalah alamat multicast seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita ada jenis-jenis alamat IPv4 ya. Di sini ada alamat pertama yaitu alamat publik dan alamat private. Nah, alamat publik itu adalah alamat yang dirutekan secara global antar router menyediakan layanan internet atau ISP. Namun dia itu nggak bakal semua alamat IPv4-nya itu terjadi karena bisa digunain di internet gitu. Harus tanpa blok. Nah, di sini ada lanjut di sini ada yang namanya peruntukan ke internet, di mana sebagian besar jaringan internal itu mulai dari perusahaan besar hingga rumah. Jadi ada alur-alurnya gitu, kayak dilihat ada gambar di sini ya, misalnya paket memilih alamat IP, sumber alamat privat, terus menerjemahkannya ke alamat publik dan menggunakan NAT seperti itu. Di sini ada aktivitas meneruskan. Oke, lanjut. Nah, alamat typing pengguna khusus di mana alamat loopback. Alamat loopback itu diidentifikasikan hanya sebagian. Misalnya, alamat ini itu khusus yang digunakan oleh host yang mengarahkan lalu lintas ke dirinya sendiri. Jadi, dia nggak ngirim ke siapa-siapa, dia ngirimnya ke diri dia sendiri. Gitu. Kita pakai cara pengecekannya itu kita pakai perintah ping. Nah, di sini ada pengalaman kelas warisan menggunakan RFC 790. Di sini ada kelas-kelasnya ya, kelas A sampai kelas C. Nah, ada juga fungsinya. Kalau kelas A itu dia itu mendukung jaringan yang lebih dari 16 juta host. Kalau kelas B itu 65.000 alamat host. Kalau C itu cuma 254 host. Nah, di sini ada penugasan alamat IPv4 di mana dia itu IP publik itu bakal dirutekan secara global melalui internet. Kalau terus IPv-nya juga harus unik. IPv4 sama v6 itu dikelola sama IANA, dia itu perusahaan gitu. Oke, lanjut. Ada segmentasi. Di mana Nah, segmentasi ini ada broadcast, domain siaran atau segmentasi. Di mana di dalam LAN Ethernet itu perangkat menggunakan siaran dan protokol resolusi alamat untuk menemukan perangkat lainnya. Dia itu ngirim siaran layer kedua ke alamat IPv4 yang dikenal di jaringan lokal untuk menemukan alamat MAC address yang terkait. Seperti itu. Di sini juga ada masalah dengan domainnya. Masalah siaran besar itu adalah jaringan yang menghubungkan banyak host. Jadi masalahnya host-host ini bisa menghasilkan siaran yang lebih berdampak negatif pada sebuah jaringan. Terus alasan segmentasi jaringan itu kita itu ada alasannya di mana bisa memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan keamanan seperti subnet mana yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi kayak sebagai dia itu sebagai pengaman gitu ya. Nah, di sini ada subnet kita ngelakuin subnetting seperti tadi ya. Di sini subnet itu ada awalan /16 sama 8. Jadi kita langsung aja bedanya. Jadi bedanya itu kalau misalnya 16 kalau misalnya jaringan 16 itu dia itu pakainya di bagian host ya untuk dipinjam guna membuat subnet. Jadi alamatnya itu memiliki 16 bit di bagian jaringan dan 16 bit di bagian host.
Terus ada membuat 100 subnet dengan awalan /16. Oke, bisa kita baca aja. Lanjut kita subnet untuk menemukan persyaratan. Di mana subnet private versus public ini yaitu ada dua enterprise atau perusahaan di mana internet itu adalah bagian internal dari jaringan perusahaan. Kalau DMZ itu bagian dari jaringan perusahaan yang berisi sumber daya yang tersedia untuk internet seperti itu. Oke, di sini ada contohnya, contoh subnettingnya. Di sini ada catatan kalau misalnya bagian dari ruangan alamat pribadi IPv4 menggunakan alamat sebagai pengganti alamat IPv4 publik yang sebenarnya seperti itu. Nah, di sini juga ada kita bakal bahas tentang VLSM. Di VLSM ini kita ada konversi alamat, di mana di sini kita bakal di sini ada catatan. Di mana IPv6 itu lebih besar memungkinkan perencanaan dan alokasi alamat yang jauh lebih mudah daripada yang dimungkinkan oleh IPv4. Jadi dia itu menghemat tapi nggak bermasalah gitu. Nah, VLSM. Di sini ada beberapa contoh subnetting sebelumnya, di mana subnet mask itu yang sama diterapkan untuk semua subnet. Ini berarti bahwa setiap subnet memiliki jumlah alamat host yang tersedia yang sama. Jadi seperti itu, ini ada beberapa gambar ya. VLSM itu hanyalah subnet dari subnet, subnetting dari subnet. Jadi topologinya itu yang sama seperti yang digunakan sebelumnya yang ditunjukkan pada gambar yang tadi. Dia itu bakal menggunakan jaringan dan membagikan menjadi sebuah satu tujuan subnet. Terus untuk masing-masing LAN-nya dia itu bakal koneksi dari router antar router seperti itu. Nah, penggunaan topologinya ini ada seperti ini ya, bisa ada gedung-gedung, oke. Nah, yang terakhir ada desain tekstur. Di mana desain tekstur ini ada perencanaan alamat jaringan di mana kita itu harus ngembangin skema pengalaman IPv4 kita untuk seluruh jaringan. Jadi kita bakal harus ngetahuin dulu subnetnya itu yang bakal kita butuhin itu apa aja. Terus hostnya yang kita butuhin itu yang dibutuhin subnet itu apa aja. Terus kita bagian subnetnya kita bakal jadiin perangkat subnetnya itu. Terus bagian mana yang dari jaringan itu menggunakan alamat private dan mana yang menggunakan alamat public, serta banyak faktor penentu lainnya juga. Jadi nggak bisa basing-basing atau asal-asal untuk pengelamatan IP ini. Nah, terus di sini ada tugas alamat perangkat di mana klien pengguna akhir yaitu sebagai jaringan untuk mengalokasikan alamat IPv4 ke perangkat klien secara dinamis menggunakan dynamic host konfigurasi protokol atau DHCP. Sedangkan di sini ada server dan perangkat peripheral di mana dia itu harus memiliki alamat IP statis yang dapat diprediksi. Sedangkan server yang dapat diakses dari internet yaitu tersedia secara publik di internet harus memiliki alamat IP publiknya. Terus ada perangkat perantara yaitu sebagai perantara ya dari jaringan pemantauan dan keamanan. Terus ada gateway di mana router dan perangkat firewall memiliki alamat IP yang ditetapkan untuk setiap antarmuka yang berfungsi sebagai gateway untuk host di jaringan tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan pengalamatan IPv4 dari saya modul 11 sudah cukup. Kalau misalnya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.